Sebuah kisah cinta yang bermula di balik dinding istana megah Arab Saudi. Seorang TKW sederhana bernama Hasna bertemu dengan majikannya, Fathir, seorang pria terpandang. Siapa sangka, perbedaan status sosial dan budaya justru menjadi awal perjalanan cinta yang penuh liku dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Yuk, simak kisah ini, dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Mari kita mulai ceritanya. Hasna adalah seorang perempuan muda dari desa kecil di Indonesia yang tumbuh dalam kesederhanaan. Kehidupannya dipenuhi dengan kerja keras di ladang bersama keluarganya. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana dari hasil kebun mereka sebelum pergi ke ladang. Namun, beban kehidupan yang semakin berat membuat Hasna seringkali termenung di malam hari, memikirkan masa depan keluarganya yang semakin sulit. Ayahnya yang semakin tua tidak lagi mampu bekerja sekeras dulu, sementara ibunya sering jatuh sakit karena usia. Melihat kondisi ini, Hasna merasa bahwa dirinya harus menjadi tumpuan keluarga. Suatu malam, setelah mendengar berita tentang peluang kerja di luar negeri, ia memberanikan diri untuk membahasnya dengan orang tuanya. Awalnya, mereka menolak karena khawatir akan keselamatan Hasna, tetapi tekadnya yang kuat membuat mereka akhirnya luluh. Persiapan keberangkatan Hasna dipenuhi dengan haru. Keluarganya menjual beberapa barang untuk membantu biaya perjalanan, termasuk sepeda tua milik ayahnya. Ketika hari keberangkatan tiba, Hasna menghabiskan malam terakhirnya di rumah dengan memeluk ibunya yang tertidur di sebelahnya. Ia menangis dalam diam, mendoakan keselamatan dan keberhasilan dirinya di negeri orang. "Aku akan kembali membawa harapan untuk kita semua," bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan doa dan dukungan keluarga, Hasna akhirnya memulai perjalanan panjangnya, meninggalkan desa kecil yang selama ini menjadi dunianya, menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Setibanya di Arab Saudi, Hasna terkejut melihat kemegahan rumah keluarga Fathir, seorang pengusaha sukses yang sangat disegani. Istana besar dengan taman yang dihiasi air mancur dan dinding-dinding berhias emas tampak seperti sesuatu yang hanya ada dalam dongeng. Hasna merasa kecil di tengah kemewahan itu, tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu mengalahkan semangatnya untuk bekerja keras. Hari-hari pertama bekerja di rumah Fathir tidaklah mudah. Hasna harus beradaptasi dengan aturan yang ketat dan jadwal yang padat. Para pelayan lain, yang sudah lama bekerja di sana, seringkali melihat Hasna dengan pandangan meremehkan karena ia adalah orang baru. Namun, Hasna memilih untuk tetap fokus pada tugasnya, membersihkan ruangan-ruangan besar dan memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Meskipun sering merasa lelah, Hasna menemukan kenyamanan dalam ketekunan dan keikhlasannya. Ia menyadari bahwa tempat ini, seberapapun megahnya, hanyalah sebuah rumah dengan manusia di dalamnya, sama seperti keluarganya di Indonesia. Ia bahkan mulai menemukan keindahan dalam rutinitasnya, seperti saat membersihkan taman bunga yang berwarna-warni atau merapikan buku-buku di perpustakaan besar keluarga Fathir. Hal-hal kecil itu memberinya rasa damai di tengah tekanan yang ia rasakan. Hasna pertama kali bertemu Fathir secara tidak sengaja ketika sedang membersihkan taman yang dipenuhi bunga mawar. Kala itu, ia sedang menyapu dedaunan sambil bersenandung sebuah lagu daerah yang biasa ia nyanyikan saat di kampung halaman. Suaranya yang merdu melintasi udara, menciptakan harmoni yang tak terduga di tengah keheningan pagi. Fathir, yang sedang membaca di balkon lantai 2, mendengar suara itu dan memutuskan untuk turun. Dengan langkah perlahan,
Ia mendekati taman, penasaran siapa yang bernyanyi. Ketika melihat Hasna, ia tertegun. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Hasna bekerja. Meskipun ia hanya seorang pekerja, Hasna tampak penuh dedikasi, bahkan dalam tugas yang sederhana. "Suara siapa itu?" tanya Fathir tiba-tiba, membuat Hasna terkejut. Ia berbalik dan menundukkan kepala, gugup menjawab, "Maaf, Tuan, saya tidak sengaja," ucap Hasna. Suaranya bergetar. Namun, Fathir hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu minta maaf. Nyanyianmu indah." "Lagu apa itu?" Percakapan singkat itu menjadi awal dari perhatian Fathir kepada Hasna. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Hasna lebih sering. Ketulusan dan kerja keras Hasna membuat Fathir melihat sisi kehidupan yang lebih sederhana, sesuatu yang jarang ia temukan dalam lingkaran sosialnya yang serba mewah. Hasna selalu menjaga jarak dari majikannya. Ia sadar bahwa statusnya sebagai pekerja jauh di bawah keluarga Fathir. Setiap kali berada di dekat Fathir, Hasna selalu berusaha menunduk dan menjawab seperlunya. Namun, Fathir justru memiliki cara berbeda dalam memandang Hasna. Ia kerap mengajaknya berbicara, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupannya di Indonesia. Dari perbincangan mereka, Fathir mengetahui betapa Hasna merindukan keluarganya dan betapa besar perjuangannya untuk membantu orang-orang terkasih. Fathir mulai menunjukkan perhatian kecil yang membuat Hasna terkejut. Ia sesekali memberinya hadiah kecil seperti buku berbahasa Arab agar Hasna bisa belajar lebih banyak. "Kamu punya bakat untuk belajar," ucap Fathir saat menyerahkan buku itu, membuat Hasna tersipu malu. Bahkan, ia sering meminta pendapat Hasna tentang hal-hal sederhana seperti dekorasi taman atau tata letak ruang. Di balik sikap ramahnya, Fathir mulai melihat Hasna sebagai seseorang yang istimewa. Ketulusan dan kesederhanaan Hasna berbeda dari perempuan-perempuan yang biasa ia temui dalam lingkaran sosialnya. Hasna, meski sering merasa canggung, mulai merasa nyaman berbicara dengan Fathir. Ia menyadari bahwa di balik kekayaan dan kedudukannya, Fathir adalah pria yang menghargai nilai-nilai sederhana dalam kehidupan. Seiring waktu, interaksi mereka semakin intens, meski tidak disengaja. Hasna seringkali mendapati Fathir berada di dekatnya, baik itu di taman saat ia sedang menyiram bunga, maupun di dapur ketika ia sedang mempersiapkan makanan. Setiap kali mereka berbicara, Hasna merasa bahwa Fathir adalah pria yang berbeda dari gambaran majikan pada umumnya. Ada sisi ramah dan penuh perhatian yang membuat Hasna merasa dihargai, meskipun ia hanya seorang pekerja. Namun, di balik perasaan itu, Hasna merasa bersalah. Bagaimana mungkin ia, seorang TKW sederhana, menyimpan rasa kepada seorang pria seperti Fathir? Ia mencoba mengubur perasaan itu dalam-dalam, mengingatkan dirinya bahwa ia berada di tempat itu untuk bekerja, bukan untuk mengikuti hatinya. Di sisi lain, Fathir merasa ada sesuatu yang tulus dan murni dalam diri Hasna, sesuatu yang jarang ia temukan dalam lingkungannya yang penuh kepalsuan. Ketika ia berbicara dengan Hasna, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura. Ketulusan Hasna membuatnya mulai memikirkan kembali arti kebahagiaan dan cinta sejati, sesuatu yang selama ini ia abaikan karena fokus pada pekerjaan dan tekanan keluarga. Semakin hari, benih rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Hasna mulai bermimpi tentang Fathir di malam hari, sementara Fathir mulai menyadari bahwa kehadiran Hasna telah membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski keduanya tidak mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, setiap tatapan, senyuman, dan percakapan menjadi isyarat yang menguatkan perasaan di antara mereka. 6. Ketika hubungan mereka mulai mendalam,
Keluarga Fathir semakin gencar mendesak agar ia segera menikah dengan seorang perempuan bangsawan yang telah lama dijodohkan dengannya. Desakan itu tidak hanya datang dari orang tua Fathir, tetapi juga dari keluarga besar yang mengutamakan kehormatan dan kesinambungan garis keturunan. Fathir berada di bawah tekanan besar, harus memilih antara mengikuti tradisi keluarga atau memperjuangkan perasaannya. Sementara itu, Hasna merasa hatinya hancur ketika mendengar percakapan antara ibu Fathir dan seorang kerabat tentang rencana pernikahan tersebut. Perasaan bersalah dan tidak pantas mulai menghantui pikirannya. Ia merasa dirinya adalah penghalang dalam kehidupan Fathir, seorang pria yang sudah ditakdirkan untuk hidup di puncak kemewahan, jauh dari dunia sederhana yang ia kenal. Setiap malam, Hasna memikirkan untuk berhenti bekerja dan kembali ke Indonesia. Mungkin ini yang terbaik, gumamnya di tengah tangis. Namun, di balik kebimbangan itu, ia juga merasakan rasa sakit yang mendalam, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Hasna hanya bisa berdoa agar semua keputusan yang diambil akan membawa kebahagiaan bagi Fathir, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Hasna memutuskan untuk pergi dan kembali ke Indonesia. Keputusan itu ia buat dengan berat hati, setelah bermalam-malam menangis di dalam kamarnya. Ia tahu, perasaannya kepada Fathir telah tumbuh menjadi cinta yang mendalam, tetapi ia juga sadar bahwa dunia mereka begitu berbeda. Dengan tangan gemetar, Hasna menulis surat terakhir untuk Fathir. Dalam surat itu, ia berterima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepadanya selama bekerja di rumah megah itu. Ia mengungkapkan betapa ia menghormati dan mengagumi Fathir, tetapi merasa bahwa ia tidak pantas berada di sampingnya. Di akhir surat, Hasna menyampaikan doa agar Fathir selalu bahagia, apapun jalan yang dipilihnya. Pagi-pagi sekali, Hasna meninggalkan surat itu di meja perpustakaan, tempat di mana mereka sering berbincang. Ia berjalan keluar rumah dengan tas kecilnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Langkah-langkahnya berat, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan terbaik. Ketika Fathir menemukan surat itu, ia membaca setiap kata dengan hati yang bergetar. Kesadaran akan kehilangan seseorang yang begitu tulus membuatnya tertegun. Fathir menyadari bahwa tanpa Hasna, rumah megahnya terasa kosong. Surat itu membuka matanya bahwa cinta sejati bukanlah soal status atau kedudukan, tetapi tentang ketulusan hati. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk tidak membiarkan Hasna pergi begitu saja. Fathir menolak perjodohan yang diatur keluarganya dengan tegas, meskipun ia tahu bahwa tindakannya ini akan membawa gelombang konflik yang besar. Orang tuanya, terutama ayahnya, sangat marah dan menganggap keputusan Fathir sebagai penghinaan terhadap tradisi keluarga. "Bagaimana mungkin kau memilih seorang perempuan biasa dari desa?" tegur ayahnya dengan nada keras. Namun, Fathir tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa kebahagiaannya bukan ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati, dan Hasna memiliki semua itu. "Ayah, kebahagiaan sejati adalah menemukan seseorang yang bisa menerima kita apa adanya," ucapnya dengan tenang tetapi tegas. Meski mendapat tekanan luar biasa dari keluarganya, Fathir mencari cara untuk membuktikan bahwa keputusannya tidak salah. Ia mengunjungi teman-teman dekatnya untuk meminta nasihat dan dukungan. Salah satu temannya, seorang ulama yang bijaksana, memberikan kata-kata yang memperkuat tekadnya. "Cinta sejati adalah anugerah Tuhan, dan memperjuangkannya adalah tugas kita. Jika niatmu tulus, maka Tuhan akan menunjukkan jalan." Dengan keyakinan baru, Fathir memutuskan untuk menemui Hasna. Ia terbang ke Indonesia tanpa memberitahu keluarganya, hanya membawa harapan bahwa Hasna masih mau menerima dirinya. Di desa kecil tempat Hasna tinggal, Fathir akhirnya menemukannya.
Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berlutut di depan Hasna, menyatakan niatnya untuk melanjutkan hidup bersama, meski harus melawan dunia demi cinta mereka. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, Fathir akhirnya berhasil menemui Hasna di desanya yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu rumah sederhana tempat Hasna tinggal bersama keluarganya. Saat Hasna membuka pintu dan melihat Fathir berdiri di hadapannya, ia tertegun, tak percaya bahwa pria yang pernah ia pikir tak mungkin kembali kini berdiri di sana, membawa harapan yang telah lama ia kubur. Fathir langsung berlutut di depan Hasna, di hadapan keluarganya yang menyaksikan dengan bingung. "Hasna," ucapnya dengan suara bergetar, "aku datang bukan hanya untuk menepati janjiku, tetapi untuk memohon agar kau mau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku. Aku tahu dunia kita berbeda, tetapi aku percaya bahwa cinta kita bisa mengatasi segalanya." Kata-kata Fathir menggema dalam hati Hasna, membuatnya tak mampu menahan air mata yang mengalir deras. Keluarganya, yang awalnya ragu, mulai memahami kesungguhan Fathir. Di tengah tangis bahagia, Hasna mengangguk, menerima lamaran itu dengan sepenuh hati. "Aku tidak pernah meminta apapun selain ketulusan, dan itu sudah lebih dari cukup," jawabnya. Suaranya hampir tersendat karena haru. Momen itu menjadi awal baru bagi mereka berdua, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam cinta yang tulus. Semua yang menyaksikan kejadian itu terharu, menyadari bahwa cinta sejati memang tidak mengenal batas. Hasna dan Fathir menikah dalam sebuah upacara sederhana tetapi penuh makna, yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat yang memahami perjalanan cinta mereka. Meskipun tidak ada kemewahan seperti yang biasa terlihat di kalangan keluarga Fathir, suasana pernikahan mereka dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan yang tulus. Hasna mengenakan gaun sederhana berhiaskan renda, sementara Fathir tampil elegan dengan setelan hitam yang rapi. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan. Fathir, meski berasal dari keluarga kaya, mulai memisahkan dirinya dari kemewahan yang tidak ia butuhkan. Ia dan Hasna tinggal di sebuah rumah nyaman yang jauh dari hingar-bingar kota, dikelilingi taman kecil yang sering mereka rawat bersama. Setiap pagi, Hasna membuatkan sarapan sederhana, dan Fathir dengan senang hati membantu menyiapkan meja. Kehidupan mereka dipenuhi dengan canda tawa dan momen-momen kebersamaan yang hangat. Beberapa bulan setelah menikah, Hasna mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ketika dokter mengonfirmasi bahwa ia sedang mengandung, kebahagiaan mereka memuncak. Fathir tak henti-hentinya mengucap syukur, bahkan meneteskan air mata saat mendengar kabar tersebut. Ia menjadi sangat protektif, bahkan lebih perhatian daripada sebelumnya. Fathir mengawasi dengan cermat makanan yang dikonsumsi Hasna, memastikan bahwa istrinya mendapatkan nutrisi terbaik. Ia sering membawa buah-buahan segar dan makanan bergizi ke rumah. Tidak hanya itu, Fathir juga mulai mengurangi jam kerjanya, memastikan bahwa ia selalu ada di sisi Hasna, terutama ketika ia merasa lelah atau kesulitan. Hasna, meskipun merasa bahagia, juga merasakan tantangan emosional dan fisik selama kehamilannya. Ada hari-hari ketika ia merasa lemah atau khawatir tentang tanggung jawab barunya sebagai seorang ibu. Namun, Fathir selalu ada untuk memberikan dukungan. Ia sering membelikan buku-buku tentang kehamilan dan membacakannya untuk Hasna setiap malam. "Kita akan melewati ini bersama," katanya lembut sambil menggenggam tangan Hasna. Dan waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Persalinan berjalan lancar hingga anaknya terlahir dan menangis keras hingga Fathir meneteskan air mata bahagia karena ibu dan anaknya selamat. Kini mereka hidup bahagia dan tidak memperdulikan orang tua yang tidak merestuinya. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa terinspirasi oleh kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.